itu mendatangi langganan-langganan saudara. Dan karyawan saudara bilang begini, jangan beli produk pabrik ini tipu-tipu. Nah, saudara sebagai pemilik perusahaan tahu ada karyawan saudara yang menyangkal produk ini, lalu memberitahu yang lain, ini bohong. Kira-kira kalau saudara pemilik perusahaan, karyawan itu diapakan? Hentikan saja, pecat saja. Ini kan kurang ajar betul. Kamu kerja di sini, kamu hidup dari sini, tapi kamu berkata kepada langganan, jangan beli barang perusahaan ini. Kan begitu bukan Petrus itu? Aku tidak kenal orang itu. Siapa dia? Itu yang saya kagum. Suatu hari, entah apa yang terjadi, karyawan saudara balik lagi. Datang kepada saudara, entah ngomong apa, pokoknya minta balik. Nah, kalau saudara Tuhan Yesus, begitu karyawan yang nyangkal ini balik, langsung berkata, baik, besok kamu kerja langsung manajer. Betul? Gembalakan domba-dombaku, itu kan jadi manajer. Yang gila siapa kalau ini betul-betul terjadi? Yang gila siapa? Ya kita pemilik perusahaan ini. Ngapain kamu terima orang itu lagi? Mengapa Tuhan Yesus bisa buat itu pada Petrus? Padahal jelas nyangkal. Karena dia dibenarkan. Saudara, belajarlah seperti itu. Seringkali kita lebih jahat dari Tuhan. Begitu ada orang bertobat, mengaku salah, surga langsung menghapuskan, mengampuni, menghapuskan, membenarkan. Tapi kita tidak bisa. Kita seringkali masih ingat yang dulu-dulu itu lagi. Begitu ilustrasi yang saya katakan tadi. Kalau saya pernah punya utang, atau ada orang pernah utang kepada saya nggak pernah nagih, saya nggak pingin apa-apa lagi. Orang itu balik lagi utang, saya akan mikir yang dulu lagi. Muncul itu. Nah, mari kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus, kita hidup dalam proses ini. Amin. Jadi, anggaplah walaupun kita masih hidup, tapi kita sudah mati terhadap dosa, supaya dosa tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Ingat, karena pelanggaran kita lah Tuhan Yesus disengsarakan sampai mati. Tapi untuk memerdekakan kita, untuk membebaskan kita, dia dibangkitkan dari antara orang mati. 1 Korintus pasal yang ke-6, kita melihat bukti ayat itu. Ayat yang ke-11. Salah seorang silakan baca. Ya. Tiga hal saudara garis bawahi. 1, disucikan. 2, dikuduskan. 3, diapakan? Dibenarkan. Jadi Bapa di surga kalau mengampuni kita, itu dengan 3 proses ini. Manusia hanya sampai mengampuni. Tapi kalau Bapa kita tidak sampai dibenarkan. Disucikan itu sudah bagus, karena jadi bersih. Tapi ternyata masih ada bekasnya atau flek. Dikuduskan, itu lebih dibersihkan lagi. Tapi ternyata tetap masih ada bekasnya, ada nodanya. Sama seperti kalau kita punya baju putih, lalu kena tinta 1 titik saja, lalu ada obat-obat pemutih yang hebat sekali bekerja, sehebat-hebatnya obat pemutih itu. Memang kerjanya luar biasa. Dari jauh tidak kelihatan. Tapi begitu dekati masih ada nggak bekas tinta itu tadi? Masih ada. Memang tidak bisa. Kalau itu kain putih kena tinta, mau pakai obat apa saja, bisa-bisa kainnya yang jebol itu karena terlalu banyak obat.
Nah, maka itu manusia tidak bisa membenarkan manusia yang lain. Hanya Tuhan Yesus bisa membenarkan, saudara. Maka itu saudara, walaupun saudara di dalam tempat ini, walaupun vonis saudara, waktu hukuman saudara belum selesai, percayalah kalau kita sudah bertobat, di mata hukum kita masih belum selesai, tapi di mata Tuhan kita sudah benar di hadapan Dia. Itu anugerah yang sangat indah. Jangan hidup tertuduh lagi. Setan itu selalu mendakwa kita. Dia tidak pernah mau melupakan dosa kita. Itu iblis. Tapi Bapa di surga, Dia membenarkan kita. Dan kita dianggap tidak pernah berbuat salah. Asal jangan berbuat lagi. Masih ingat kisah ketika perempuan dalam Yohanes pasal 8, nanti baca di kamar masing-masing. Dalam Yohanes 8 ada kisah yang luar biasa. Pagi-pagi orang masih belum kerja, Tuhan Yesus mau mengajar. Tiba-tiba imam-imam datang, menyeret seorang perempuan yang ketakutan, dilempar di depan Tuhan Yesus. Mereka berkata, imam-imam, Yohanes 8 nanti baca, Guru, kami menemui dia sedang berbuat zina. Menurut hukum Musa, orang seperti ini harus dirajam batu sampai mati. Menurut guru bagaimana? Saudara, itu jebakan yang sangat bahaya sekali. Kalau Tuhan Yesus berkata, lakukan seperti yang Musa lakukan, mereka akan menyalahkan. Katanya datang mengampuni dan kasih, kenapa suruh bunuh orang? Tapi kalau Tuhan Yesus berkata, bebaskan dia, salah juga. Jangan-jangan kamu juga berzina. Kenapa ini orang dibebaskan? Jelas-jelas sudah salah. Bingung bukan? Masih ingat apa yang Tuhan Yesus buat? Siapa ingat? Apa yang Tuhan Yesus buat? Nah, sekarang begini saja. Siapa di antara kamu yang merasa tidak berdosa, lempari batu duluan. Itu hikmat yang luar biasa. Jelas-jelas ini berzina, jelas. Tapi kagum. Perempuan itu walaupun tidak ditulis dia bertobat atau tidak, tapi jelas dia bertobat. Lalu Tuhan Yesus tunduk melukis di tanah. Masih ingat kisah itu? Dia tunggu. Sepi akhirnya. Dia hanya dengar suara nafasnya dan suara nafas perempuan itu. Nggak ada suara lain. Begitu Tuhan Yesus yakin sudah nggak ada orang, dia baru angkat kepalanya. Dia tanya, kemana mereka semua? Sudah pergi, Guru. Saudara lihat kasih itu. Baik, kalau gitu aku pun tidak akan menghukum kamu. Kira-kira kalau saudara jadi perempuan itu, satu perintah saja, lempar, mati dia. Ayo bayangkan, kalau saudara dan saya jadi perempuan itu, takutnya kayak apa? Bisa bayangkan nggak? Nggak bisa bayangkan. Mau dieksekusi, tinggal satu kata, lempar. Atau kalau hukuman di Indonesia, tembak. Satu kata saja, habis dia. Aku juga tidak menghukum kamu. Tapi syaratnya, pergilah kamu. Dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, pengampunan itu enggak cukup. Harus sampai dibenarkan. Suami istri, pakailah hukum ini. Sesalah-salahnya istri kita, sesalah-salahnya suami kita. Ampuni dan benarkan. Anak-anak kita bisa salah, ampuni dan benar. Orang lain bisa bersalah kepada kita bisa bersalah kepada Tuhan, kepada siapapun juga. Ampuni, lalu benarkan. Dibenarkan nanti dianggap tidak pernah berbuat salah lagi. Ingat, Tuhan saja pakai 3 fase ini. Menyucikan, menguduskan, dan membenarkan. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam roh Tuhan kita yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan kalau dunia menggunakan hukum ini, semua orang di dunia sembuh hidupnya. Betul tidak? Sembuh. Nah, ini yang kita perlu buat
dalam hidup kita, saudara, mengampuni.